Halo teman-teman, akhirnya sekarang kita masuk ke materi reading. Nah, di materi reading ini ada beberapa hal yang menjadi PR teman-teman. PR yang pertama adalah vocabulary. Nah, di sini teman-teman harus banyak berlatih membaca. Terus kemudian kalau nggak ada kata-kata yang nggak ngerti artinya digarisbawahi, terus kemudian dicari di kamus dan itu mencoba untuk diingat-ingat. Contoh, basketball was invented in 1981 by a physical education. Nah, di sini ada kata physical. Nggak ngerti artinya apa sih? Buka kamus, terus kemudian ditandai di sini. Misal physical itu adalah fisik. Fisik. Terus kemudian education itu adalah pendidikan. Nah, di situ kita tahu, oh pendidikan fisik, pendidikan olahraga maksudnya gitu. Jadi fisik ini bisa fisik, bisa olahraga artinya teman-teman. Nah, dengan begitu, maka vocabulary teman-teman makin hari itu akan makin bertambah. Itu akan membuat teman-teman memahami arti dari bacaan. Jadi kedepannya, walaupun teman-teman nggak tahu semua artinya, yang nggak tahu artinya itu akan bisa ditebak-tebak. Kayaknya ini maksudnya ini deh dari kosakata yang ada di lingkungannya gitu. Nah, yang kedua, tetap ada skill atau tips and trick yang akan kita kasih. Nah, kali ini kita mau ngasih tips yang pertama. Soal TOEFL itu terbagi menjadi dua jenis teman-teman, yaitu soal skimming dan juga soal scanning. Nah, soal yang skimming ini, pertanyaannya itu biasanya adalah ide pokok paragraf atau main idea yang akan kita bahas sekarang. Atau misal bahasannya itu apa sih gitu. Nah, kalau soal scanning itu biasanya nanyain soal detail-detail. Kapan, di mana, dan sebagainya. Atau informasi-informasi khusus, atau vocabulary ini tuh sama artinya dengan yang mana gitu. Jadi soal TOEFL itu ada dua jenis. Nah, komposisinya gimana? Sekitar 30%, 20-30% soal reading TOEFL itu adalah soal skimming, dan sekitar berapa ya? 80-70% itu adalah soal scanning. Jadi tips dari kita kalau ngerjain soal reading, dicari yang scanning dulu nih gitu. Jangan cari yang main idea. Kenapa? Kalau scanning itu nanti cara jawabnya gampang, nanti diajarin di skill 2. Nah, tapi sekarang kita belajar skimming dulu ya, gitu. Nah, tapi ingat, ini soal yang gue ajarin di skill 1 ini bukan tipe soal yang mudah dikerjakan, karena kita harus membaca banyak-banyak gitu. Nah, sekarang kita akan belajar mencari main idea. Pertanyaannya di sini adalah, what is the main idea of this passage? Nah, kalimat itu biasanya main idea itu ide pokok ya teman-teman. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah ide pokok. Biasanya ide pokok paragraf itu kalau nggak di awal banget, dia akan ada di akhir banget. Udah gitu aja. Nah, kita lihat di sini ada basketball was invented in 1981 by a physical education bla 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 bla. Terus kemudian dijelaskan by the name of James Naismith bla 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 bla. Nah, karena waktu itu dijelasin lagi karena cuacanya itu winter, maka pelajaran si siswa-siswa ini lebih sering di indoor daripada di outdoor. Nah, mereka tuh nggak tahu nih ada olahraga apa sih yang nggak boring dan nggak yang itu aja gitu, yang bisa challenging gitu. Ada sebuah permainan yang challenging gitu. Akhirnya si Naismith itu menemukan ada permainan yang bisa dimainkan secara tim dan juga dipermainkan secara indoor di dalam gimnasium atau aula lah gitu kalau kita. Yang di dalamnya itu ada lari gitu, ada membuat semua anggota tim tetap terlibat gitu, dan gimana caranya supaya bola kita tuh tidak terebut gitu, dan ada physical kontaknya. Ini mirip dengan American football itu loh gitu. Nah, berarti di sini ide pokok paragrafnya kita temuin di mana? Kita temuin di atas, yaitu dia menceritakan kapan si basketball itu ditemukan, terus di bawah itu cuman supporting idea, proses penemuannya gitu. Jadi dari semua jawaban ini, main idenya apa sih gitu? Main idenya adalah proses penemuan dari si basketball. Nah, invented ini mirip dengan origin. Origin itu asal muasal dari basketball. Jadi di sini jawabannya adalah
karena main idenya ini. Kenapa nggak the life of James Naismith? Karena ini cuma supporting idea sebagai kalimat penjelas dari kalimat utama. The history of sport jelas bukan, karena di sini kita cuma bahas soal basketball. Tentang physical education and exercise ini juga bukan. Ya ini cuman supporting idea aja bahwa mereka boring, terus akhirnya nemuin si basketball gitu. Nah, kenapa ini dimaksud soal skimming? Karena kita harus bahas nih, harus baca semua nih, harus nge-skim dari atas ke bawah, maka makan waktu gitu. Jadi saran gue memang skill ini triksnya adalah dicari ide pokok di paling depan atau paling belakang sih biasanya. Kalau kalimat itu induktif, paragraf itu induktif, ide pokoknya akan ada di bawah. Tapi kalau deduktif akan ada di atas kayak kalimat ini gitu. Kayak paragraf ini. Oke, teman-teman paham di situ? Nah, sekarang teman-teman lanjut ke latihannya.